Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Saskia Putri. NIM saya 618080620010. Saya dari program studi Sarjana Kebidanaan dan Pendidikan Profesi Bidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 24 standar pelayanan kebidanan. 24 standar pelayanan kebidanan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, standar pelayanan umum yang dibagi menjadi 2 standar. Dan yang kedua, standar pelayanan antenatal yang dibagi menjadi 6 standar. Yang ketiga, standar pertolongan persalinan yang dibagi menjadi 4 standar. Yang keempat, standar pelayanan nifas yang dibagi menjadi 3 standar. Yang kelima, standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal yang dibagi menjadi 9 standar. Nah, yang pertama ada standar pelayanan umum. Standar pelayanan umum ini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, persiapan untuk kehidupan keluarga yang sehat. Tujuannya untuk memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana, serta menjadikan orang tua yang bertanggung jawab. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan dan mempelajari dan menggunakan data untuk penyuluhan yang berkesinambungan dan penilaian kinerja. Yang kedua, ada standar pelayanan antenatal. Nah, standar pelayanan antenatal ini ada 4 poin. Standar yang ketiga itu identifikasi ibu hamil. Nah, tujuannya bidan melakukan kunjungan dan berinteraksi ke rumah masyarakat dengan secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan keluarga. Standar keempat, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Tujuannya untuk memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Standar yang kelima, palpasi abdominal. Tujuannya untuk memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi, dan bagian bawah janin. Standar yang keenam, pengelolaan anemia pada kehamilan. Tujuannya untuk menemukan anemia pada kehamilan secara dini dan melakukan tindak lanjut untuk memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Standar yang ketujuh itu ada pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Tujuannya untuk mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Nah, kalau misalnya ada ibu hamil yang dia hipertensi, nah itu biasanya kita itu tidak boleh melakukan tindakan dahulu. Kita harus mengasih obat untuk tekanan darahnya ini kembali normal, baru kita bisa melakukan tindakan apa yang mau kita lakukan. Nah, standar yang ke-8 ada persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat pada ibu hamil, suami, serta keluarga pada trimester yang ketiga. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Yang ketiga, ada standar pertolongan persalinan. Nah, poin yang ke-9, asuhan persiapan kelas 1. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dan mendukung pertolongan persalinan yang bersih, aman untuk ibu dan bayi. Standar yang ke-10, ada persalinan kala 2 yang aman. Tujuannya untuk memastikan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi. Standar yang ke-11, penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu secara aktif mengeluarkan plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk kejadian perdarahan pasca persalinan, memperpendek kala 3, mencegah atoni uteri dan retensio plasenta.
Standar yang ke-12, penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Tujuannya untuk mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregangkan perineum. Poin keempat, standar pelayanan masa nifas. Nah, standar yang ke-13, perawatan bayi baru lahir. Tujuannya menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu mulainya pernafasan, serta mencegah hipotermi, hipoglikemia, dan infeksi. Standar yang ke-14, penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Tujuannya mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman selama kala 4 untuk memulihkan kesehatan bayi, meningkatkan asuhan, kasih sayang ibu, dan kasih sayang bayi melalui pemberian IMD. Standar ke-15, pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Tujuannya memberikan pelayanan pada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan penyuluhan ASI eksklusif. Yang standar kelima, ada standar penanganan kegawat daruratan obstetrik dan neonatal. Standar ke-16, penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Tujuannya mengenali dan melakukan tindakan cepat dan tepat perdarahan dalam trimester 3 kehamilan. Standar ke-17, penanganan kegawatan dan eklamsia. Tujuannya mengenali secara dini tanda-tanda dan gejala preeklamsia berat dan memberikan perawatan yang tepat dan segera dalam penanganan kegawat daruratan bila eklamsia terjadi. Standar yang ke-18, penanganan kegawat daruratan partus lama. Tujuannya mengetahui dengan segera dan penanganan yang tepat keadaan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Standar yang ke-19, persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Tujuannya untuk mempercepat persalinan pada keadaan tertentu dengan menggunakan vakum ekstraktor. Standar yang ke-20, penanganan retensio plasenta. Tujuannya mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensi plasenta total atau tersial. Standar yang ke-21, penanganan perdarahan postpartum primer. Tujuannya mengenali dan mengambil tindakan pertolongan kegawat daruratan yang tepat pada ibu yang mengalami perdarahan postpartum primer atau atoni uteri. Standar ke-22, penanganan perdarahan postpartum sekunder. Tujuannya mengenali gejala dan tanda-tanda perdarahan postpartum sekunder serta melakukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa ibu. Standar ke-23, penanganan sepsis puerperalis. Tujuannya mengenali tanda-tanda sepsis dan mengambil tindakan yang tepat. Standar ke-24, penanganan asfiksia neonatorum. Tujuannya mengenal dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, mengambil tindakan yang tepat dan melakukan pertolongan yang tepat kegawat daruratan bayi baru lahir yang mengalami asfiksia neonatorum. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Apabila penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat mohon diterima. Akhirul kalam, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.